Oke, luar biasa. Berikan pujian luar biasa kepada Bapak semua. Kenapa saya katakan produk luar biasa? Karena produk yang banyak di Solo perusahaannya dan manajemennya komitmen terhadap Bapak Ibu semua untuk membantu Bapak Ibu semua sampai mencapai di puncak kesuksesan. Setuju? Oke, baik Bapak Ibu semua. Sesi pertama kita tadi sudah berjalan dengan baik, yaitu tentang profil perusahaan dan juga tentang produk-produk dari Tulip Empire. Nah, sekarang kita masuki sesi kedua. Dan alhamdulillah sesi pertama kali tadi terus break dengan mendengarkan ibadah sholat asar. Insya Allah setelah Bapak mendengarkan tentang manfaat Tulip Empire, kemudian Bapak munajat memohon sama Yang Maha Kuasa, insya Allah SWT akan memberikan apa-apa yang Bapak inginkan. Amin. Oke, baik Bapak semua, kita masuki untuk sesi yang kedua. Biasanya sesi kedua itu biasanya dilanjutkan dengan marketing plan. Tapi untuk kali ini, karena saya lihat di sini yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang luar biasa semua. Orang-orang yang sudah berpengalaman di bisnis network, orang-orang yang sudah sering mencapai peringkat-peringkat di suatu bisnis multi level. Bahkan sudah banyak saudara kita di sini sudah mencapai reward mobil dan luar negeri itu dari perusahaan sebelumnya. Untuk itu, untuk materi yang kedua ini, yaitu akan disampaikan oleh orang yang luar biasa. Beliau adalah sudah berpengalaman di multi level sejak 30 tahun yang lalu. Beliau sudah bolak-balik luar negeri, sudah hampir sekitar 15 kali, 25 kali. 50 kali. 50 kali luar negeri. Ya kan? Nah, jadi beliau ilmunya bukan kacang-kacang lagi. Tidak omong-omong. Sangat luar biasa sekali. Dan rugi kalau kita tidak betul-betul menyimak untuk sesi yang kedua ini. Ya. Dan juga beliau sudah teruji dan terbukti di perusahaan yang saat ini beliau sudah mencapai peringkat triple diamond. Peringkat yang bergengsi. Sebentar lagi beliau sudah akan mencapai peringkat yang di atas, yaitu apa tuh? Royal Crown Ambassador. Luar biasa. Royal Crown. Untuk itu sebelum mulai tolong yang megang alat komunikasi atau handphone tolong disilangkan dulu ya, supaya Bapak betul-betul fokus untuk mendengarkan pemaparan dari seorang yang sangat luar biasa. Oke, begitu mari kita sambut dengan berdiri dan tepuk tangan ya Bapak Rudianto Nugraha Tebalem. Oke, terima kasih untuk Pak Aat yang luar biasa. Terima Pak. Beliau sejak ketemu lagi dengan saya, semangatnya tidak pernah berubah, semakin meningkat dan semakin meningkat. Pak Aat, beliau kawan saya, kita bersahabat sudah lebih dari 15 tahun ya. Orangnya amanah dan tegas ya. Dan kalau membina jaringan ini dia nggak main-main ya. Dia punya hati untuk membantu ibu bapak untuk menjadi orang-orang sukses di Tulip Empire dan Pak Aat, dan juga untuk Pak Haji Irfan, beliau pemilik ruko sini, pemilik Master Tokit Tulip Empire di Kota Tangerang. Saya juga banyak belajar dari Pak Haji Irfan. Beliau salah satu legend di Indonesia ya, karena beliau sudah 30 tahun pernah memiliki jaringan 1 juta orang lebih di satu perusahaan Malaysia. Terus terang untuk Pak Haji Irfan, saya juga ya. Hari ini kita berada di kantor Master Tokit Tulip Empire. Yakin dan percaya Bapak Ibu ya, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Saya percaya Bapak dan Ibu datang ke sini bukan untuk iseng-iseng. Ada yang di sini, daripada di rumah lah, ngeliatin pasangan sini aja. Gak ada ya? Gak ada, pasti karena ada tujuan ya. Satu dua ada lah. Daripada kesok di sono di rumah, mendingan di sini jangan. Di sini bukan tempat pelarian. Di sini tempat untuk belajar. Kita belajar bagaimana kita untuk hidup lebih baik lagi dari segi kesehatan, dari segi juga kesejahteraan. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya impian yang sebagian besar sudah tercapai, yang sebagian lagi mungkin belum tercapai ya. Saya lihat juga ada yang wajahnya di atas 60 tahun ya Bapak ya, pasti impian untuk mengantar anak sampai mandiri sudah tercapai ya, anaknya sudah mandiri, sudah menetap. Tapi mungkin ada sebagian impian yang saya ingin suatu hari ingin mewariskan ingin punya geraha misalnya geraha AAT, geraha Abdul Manan, ingin punya satu peninggalan ya.
ingin punya juga pesantren, juga nggak ada masalah. Semua orang punya cita-cita, punya impian. Nah, impian itu jangan pernah diturunkan. Jangan gara-gara kita salah kapal impian diturunkan, jangan. Kapalnya yang salah, bukan impiannya ya. Kalau dulu ada di kapal apa itu kapalnya, bukan impian. Impian itu gratis kita naikkan pada Tuhan, nggak bayar. Mau impian punya rumah 1000 meter, 2000 meter ya juga boleh. Nah, saya ingin berbagi Bapak Ibu ya. Tadi nama saya Dia Nugraha. Saya juga awalnya nggak paham bisnis ini. Saya mengenal bisnis network ya dari tahun 96 sampai 98, 2 tahun ada hasil dikit-dikit tapi nggak bisa disimpan gitu. Jadi waktu itu saya udah nikah, bini ngomong mana hasilnya, nggak bisa disimpan, mana tabungannya. Jadi 2 tahun pertama saya bilang pakai cara saya sendiri, buang waktu sia-sia. Saya nggak ngerti ilmu-ilmu untuk membangun bisnis ini. Di tahun ketiga saya belajar dari orang yang benar-benar di dalam sistem ya. Di tahun ketiga mulai saya dapat hasil, mulai saya beli mobil. Tadinya nggak punya mobil ya. Kalau hujan-hujanan, kalau lagi di jalan yang basah, kecipratan. Udah sering tuh kecipratan, pernah nggak? Mungkin di sini nggak ada yang pernah kecipratan ya. Kapan ya kau punya mobil ya? Nah, sering ya. Oh ya, semoga nanti nggak kecipratan lagi. Saya ngalamin itu, tapi di tahun ketiga setelah saya belajar satu ilmu ini, mulai kehidupan saya berubah. Ilmu ini ilmu yang luar biasa. Jadi jangan heran orang terjun di bisnis network ya, sebagian besar itu gagal ya. Hanya yang sukses itu 5% di antara 95% gagal. Ya, yang gagal itu nanti mempengaruhi temannya lagi. Ngapain bisnis network, susah, hasilnya kecil, gua udah 2 tahun gak ada hasil. Gak ada hasil bukan networknya. Banyak yang sukses yang punya rumah besar, rumah mewah, kayak Pak Haji rumahnya banyak, itu banyak juga. Tapi lebih banyak lagi yang gagal karena nggak punya ilmu. Setuju nggak? Setuju. Ilmu apapun itu harus dikuasai. Jadi jangan kita mau dapat ratusan juta tiap hari, tiap bulan ya, atau bulan juta nggak mau belajar. Kalau mau cuma dapat sebulan 5 juta, sehari 500.000, nggak usah belajar nggak apa-apa. Tapi kalau pengen seharinya 5 juta, sebulannya 150 juta, harus belajar, harus ilmunya. Nah ini saya ingin berbagi satu ilmu yang istilahnya gini, Bapak Ibu mau nggak jadi petinju ya, dikebukin terus ya. Tapi kalau kita nggak balas gebuk, musuh kita gebuk dia cuma ketawa, nggak sakit nih, gebuk lagi nih, ya. Kita kan nggak mau digebukin, kita sakit, kita ngegebuk dia ketawa gitu loh. Kita maunya sekali kita gebuk ya, jatuh gitu loh. Jadi di network itu nggak perlu banyak jurus macam-macam, tapi sekali gebuk orang nggak jatuh. Mendingan kita sekali presentasi orang closing gitu, akhir-akhirnya closing. Atau kalau ditinju akhir-akhirnya nggak perlu gebuk 100 kali, musuh nggak jatuh ya. Mendingan sekali gebuk sekali plek jatuh. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah ilmunya ini namanya hukum ABC, borrow power. Banyak orang network yang tidak paham borrow power, pinjam kekuatan. Nah satu yang pernah saya ajarkan ya, yang dulu ya, ada satu teman saya yang dulu nggak paham, saya ajarkan hukum ABC. Sekarang jadi founder di satu perusahaan. Ya, memakai ilmu saya yang saya ajarkan tuh. Dia kalau dia closing pinter deh, pakai data, by data semuanya ya. Bukan pandai ngomong. Bapak Ibu kalau kita pandai ngomong, closingin orang itu nggak bisa diduplikasi. Karena kita memang punya talenta ngomong ya. Kita pingin kita pandai ngomong atau kita nggak pandai ngomong tapi bisa closingin, tapi diduplikasi. 100 orang yang di bawah kita melakukan yang sama, semuanya closing ya. Jadi bisnis ini duplikasi. Nah sekarang saya pengen tanya, di bidang apapun ya, kalau pertukangan kontraktor ya, ada kuli-kuli yang susun bata ya, ada tukang kayu juga. Kira-kira pakai alat kan? Bayangkan kalau tukang kayu maku pakai tangan ya, nggak pakai paru ya, apa jadinya? Tangan ini bocor kalau paku di tembok pakai tangan ya. Pasti punya alat ya, namanya palu. Buat nyatut, ngambil paku namanya apa? Catut, tang ya. Jadi semua punya alat, di bisnis ini juga sama. Bapak dan Ibu kalau nggak tahu alatnya akan susah punya omset jutaan orang ya nantinya ya, atau puluhan ribu orang akan susah. Nah ini
Boro Power ini istilahnya satu jurus yang sekali gebuk jatuh gitu. Jurus yang harus dikuasai, ini pondasinya. Kalau nggak menguasai jurus Boro Power, maaf ya, jangan harap punya jaringan besar ribuan ya, kalau nggak paham ya. Artinya kita juga nggak bisa ngajarkan ke orang lain gitu kan. Nah ini ya, ini penting. Ini jurus utama sebelum kita punya jaringan yang besar ya. Hukum ABC. Ya ini kan sebagian besar udah jadi member ya. Atau bahasa Inggrisnya Boro Power. Boro Power ya. Nah saya pengen tanya, di sini ada yang guru bahasa Inggris. Kira-kira apa artinya Boro Power? Pinjam kekuatan. Ya, mengapa kita harus pinjam kekuatan? Karena kita orang baru, ya, baru join di sini ya. Orang baru dan kita bukan dokter. Kita memasarkan produk-produk kesehatan dan kecantikan. Kita bukan dokter, kita bukan bidan, bukan perawat ya. Kalau kita dokter, ngomong sebentar, pernah nggak ke dokter? Dokter bilang udah minum ini, dikasih resep, pulang-pulang ini 1 kantong ya obatnya. Pernah nggak kita bilang, dok jangan 6 macam, nanti kayak minum muntah. 3 aja boleh nawar nggak dokter? Kagak. Kita percaya, oh dokter nggak makan semua, ginjal kita jadi kotor semua ya. Kita nggak peduli, nggak bertanya-tanya, nggak tawar-menawar. Kenapa? Karena kita menganggap dia orang ahli, benar nggak? Memang dokter ahli. Tapi kalau kita bukan ahli, kita bukan dokter, kita memasarkan ini Iplus atau Gensasi atau TLG itu ya. Kadang-kadang teman kita, contoh, saya sekolahnya dulu akuntansi komputer. Waktu saya mulai terjun di bisnis kesehatan ya dulu di Periang zaman dulu ya, itu produknya beras merah, produknya itu ada Royal Jelly ya. Teman saya bilang, lu kuliahnya dulu kan akuntansi, kenapa lu jadi kayak dokter ngomongnya tentang kesehatan, tentang darah mengalir, nah pembuluh darah mampet, yang lain-lain. Jadi teman saya kaget, saudara saya kaget, lu kapan sekolah dokternya gitu. Jadi artinya orang ragu dengan kita, karena bukan dokter kita, karena kita jurusannya akuntansi. Nah supaya kita bisa meyakinkan orang-orang kita jumpai, kita harus jadi pinjam kekuatan orang lain, yaitu contoh ya, yang tadi hukum ini A, B, C ya. Jadi nanti dites ya kawan-kawan kita yang mungkin udah 15 tahun, 20 tahun MLM belum ada hasil ya, maaf ya, motornya masih sama ya, paling tingkat sedikit lah dari motor Supra jadi NMAX ya, tapi mobil belum punya gitu, udah 20 tahun MLM belum punya mobil, maaf ya, keterlaluan. Mungkin dia belum menguasai ilmu ini ya. Kalau dulu begitu jauh terjun langsung menguasai ini ya, biasanya sih 2 tahun udah beli mobil ya. Oke, nah tadi hukum ABC Boro Power, pinjam kekuatan. Apa yang kita pinjam ya? Sebagai orang baru join ya, pasti kita belum ada hasil ya. Jangan kaget, pasti nanti ada teman nanya, ikut roulette udah dapat apa? Udah dapat berapa juta sehari? Benar ya? Ada orang-orang seperti itu. Kita jujur, saya baru 2 hari ditanya udah dapat berapa juta, kan nggak mungkin kan? Jangan kita berbohong, jangan baru 2 hari teman tanya udah dapat berapa, kita bohong. Oh udah dapat 3 juta sehari. Nah begitu ketahuan mana nomor rekening lo, mana bukunya, nah kita kan akhirnya ketahuan bohongnya. Kita jangan bohong, saya masih baru ya, tapi saya tahu atas saya ini punya bonusnya udah segini sehari, boleh pinjam bonusnya upline, namanya Boro Power ya. Jadi kita tiap kali nanti akan jam 4, jam 5 ada pemberitahuan SMS ya, itu disimpan. Nah jadi pinjam dulu. Kalau kita bukan dokter, kita harus punya testimoni ya. Memang saya bukan dokter. Kalau dia tanya, Iplus bagus kan? Iplus kandungannya bagus, ada 8 macam. Mana buktinya? Ya, nggak harus kita sakit dulu ya, paham ya. Jadi untuk jalankan bisnis produk tuh tidak harus kita sakit, harus sembuh, tidak. Kita punya banyak yang bisa kita pinjam. Testimoni itu kita pinjam dulu, kita share. Kalau kita ketemu orang yang sakit jantung nggak sembuh-sembuh, kirim video yang ada kesaksian testimoni sakit jantung. Kalau ada yang sakit asam lambung nggak sembuh-sembuh, kirim video yang asam lambung. Namanya kita sedang meminjam kekuatan itu ya. Jadi orang baru ini harus jadi brand.
Karena orang baru belum ada bukti ya, kecuali Anda udah punya hasil ya. Mana bonusnya? Nih, bonus saya hari ini alhamdulillah dapat 500.000 ya, atau dapat 1 juta ya. Tapi kalau belum ada, jangan berbohong. Tunjukin memang saya Meki baru belum ada. Tapi loh, atas saya luar biasa nih, udah dapat segini setiap hari ya. Bright, ini maaf ya saya bahasa Inggris kurang pinter. Bright tulisannya kalau nggak salah gini ya. Jembatan ya, artinya nih jembatan ya. Brightnya gini ya. Aduh, ya udah. Pokoknya intinya yang saya tahu Bright jembatan ya. Itulah pokoknya jembatan. Ya, pokoknya gitulah. Pokoknya jembatan. Jembatan fungsi utamanya apa? Jembatan. Sebagai alat penghubung ya. Penghubung. Dari sini mau ke sini. Jembatannya B ya. Sekarang ini B tadi bread ya. Kalau A ini air visor. Air visor ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bantu saya? Air visor itu alat bantu atau penasehat ya. Air visor. Yang C ini customer ya, customer. Customer ini bisa jadi dua ya. Bisa calon member, bisa calon konsumen ya. Jadi pengertiannya ini bukan cuma satu ya, bisa calon konsumen ya. Bisa juga member yang sudah gabung tapi gak aktif-aktif. Pernah gak punya downline yang udah gabung 2 bulan lalu, disemangati, dikompori, dimotivasi, tetap aja menembak dia. Ada ya? Tapi kalau ditanya, lu sebenarnya mau punya rumah yang lebih bagus gak? Mau punya mobil gak? Mau. Tapi nggak bergerak, ada ya? Itu namanya member yang Males. jangan males, belum aktif lah. Kasar Belum amat. aktif. Jangan transparan, Bu. Ya. Jadi pengertiannya ini ya, yang penting pengertiannya dulu. Ini alat bantu, ya, alat bantu yang dipakai oleh B untuk meyakinkan C, ya, paham seperti ini. Jadi, nah sekarang peran kita apa? Orang baru nih, terutama saya orang baru, bapak orang baru ya. Kita harus berperan jadi B, jadi penghubung yang baik. Jangan kita orang baru, belum ada bonus, belum ada bukti, belum pernah keluar negeri, tapi kita sok-sokan gitu ya, orang baru. Jangan. Kita tunjukin bahwa kita orang baru, penghubung yang baik ya. Jadi kita tetap harus jadi jembatan. Apa yang kita hubungkan? Yaitu alat bantu ya. Alat bantu, apa saja alat bantunya ya. Tadi saya katakan ya, kalau kita di bidang apapun nggak punya alat bantu repot. Tukang ojek misalnya nggak punya aplikasi, bisa ngojek nggak? Nggak punya handphone, nggak bisa, walaupun punya motor. Jadi dia harus punya alat bantunya motor, handphone. Ya nggak cukup motornya aja, dia harus punya handphonenya juga, dan harus ada aplikasi. Jadi harus ada helm juga. Itu namanya alat bantu yang lengkap. Jadi alat bantu yang dipakai oleh B untuk meyakinkan C. Contoh ya, alat bantu yang pertama ya. Bisa alat bantu itu gini ya. Contoh. Ya. Jadi alat bantu itu adalah semua hal ya, diperhatikan. Semua hal yang dipakai oleh B untuk meyakinkan C. Jadi tadi apa? Calon konsumen, calon member, calon konsumen yang ingin coba produk kita, calon member yang kita akan ajak berbisnis, yang kita akan ajak bekerja sama ya. Jadi bukan direkrut disuruh jalan sendiri, bukan, itu namanya bukan kerja sama. Direkrut, diajak kita bekerja sama, menjalankan bisnis ini sampai sukses bersama, itu namanya kerja sama, bukan kerja masing-masing ya. Jadi sekali lagi, A adalah alat bantu yang dipakai oleh B untuk meyakinkan C. Alat bantu itu apa? Semua hal yang bisa dipakai oleh B untuk mempengaruhi C, mempengaruhi dalam hal positif ya. Nah, semua hal ya, semua hal itu artinya bisa ya. Jadi kan kalau pakai handphone kan kecil ya, kalau pakai laptop kan tidak semua orang bisa ya, terutama yang
usia 60-an kan selalu bilang, oh gaptek, ya gaptek. Tapi kalau ibu-ibu enggak nih, walaupun 60 nggak merasa gaptek ya, bisa WA-WA, berjam-jam, bisa apa Instagram ya. Instagram aja belum bisa, nggak. Ada yang udah bisa Instagram kan? Nah, ibu ada nggak gaptek, ada yang ngerti Facebook. Saya nggak pernah aktif di Facebook, nggak paham. Jadi ini salah satu alat bantu flip chart, ya. Dengan flip chart ini, maaf ya, dengan flip chart ini, Bapak dan Ibu jadi bisa menceritakan apa itu bisnis true lab, profil perusahaannya, produk-produk unggulannya, marketing plan-nya, visi-misinya. Jadi ini alat bantu, ya. Nanti diperiksa, di tasnya udah ada alat bantu atau belum? Kalau belum ada, seperti tukang kayu, tukang batu nggak pakai palu, ya. Jadi kalau nggak pakunya dipukul pakai tangan berdarah-darah, gitu ya. Jelas. Kalau nggak punya flip chart, kalau nggak punya laptop nggak apa-apa. Ini penggantinya, ini laptop manual, ya. Nah, ini salah satunya ya, alat bantunya flip chart. Flip chart. Nah, dengan alat ini, Bapak Ibu tadi presentasi. Orang lihat apa profesional ya, daripada presentasi mau ngomong doang, ya kan? Ada teman saya, dia presentasi ngomong doang, orang join loh. Dia cuma ngomong ini gini, dia join, nggak pakai brosur. Tapi nggak semua orang bisa. Dia pandai, tapi nggak bisa duplikasi ke bawah. Jelas kan? Kita pilih semua orang, 1.000 orang, 10.000 orang sama seperti kita bisa closingin orang. Ini salah satunya ya. Yang kedua, handphone Anda kan ada itunya PowerPoint-nya ya. Kadang-kadang kita presentasi pakai PowerPoint ya. Kalau bisa sih pakai laptop, kalau ada uang pakai laptop. Tapi kalau enggak pakai flip chart. Ini flip chart dijual 200.000 ya. Yang kedua, brosur. Nah, saya pernah kasih brosur testimoni ya, Putri ya. Ya, brosur. Itu bikin sih nanti kalau punya konsumen ya, konsumennya kenal, Bu, tolong ya tulis ya, Ibu masalahnya apa, belum ini. Nah, itu kayak foto ya. Nah, lebih bagus jadi di brosur itu ada 6 testimoni orang yang kita kenal. Kalau bisa ada fotonya dengan orang yang kita kenal. Jadi kita bilang, Bu, di brosur ini yang sakitnya asam lambung nggak sembuh atau saraf kejepit, ini orangnya ini dia di KPT sebelah saya. Ya, jadi kita bukan bohong. Di brosur itu ada juga di HP kita foto kita. Paham ya? Di sini. Nah, jadi orang lebih yakin, oh, Putri berarti sudah pernah jumpa dengan orang yang sakit nggak sembuh ya, mungkin sakit darah tinggi, mungkin sakit apa ya, saraf kejepit atau yang lain-lainnya. Jadi ini brosur produk yang kalau bisa di belakangnya ada testimoninya. Ya, penting nggak ini testimoni? Penting. Ingat, kita bukan dokter. Kalau kita dokter nggak perlu begini-ginian. Kita ngomong sebentar tentang kesehatan, orang beli. Jelas ya? Kalau bukan dokter, orang nanti bilang, wah ini ngarang-ngarang, penjual tapi ngomongnya bagus, kecap nomor 1 ya. Nah, kita bilang, saya bukan jual kecap, saya jual kisah benar bahwa orang yang minum Giprut, orang yang pakai Mirabel ini memang produknya bagus, menolong mereka. Ini banyak kesaksiannya itu. Saya kisah benar ya. Jadi semua testimoni itu tidak ada rekayasa di sini. Nah, selanjutnya lagi ketiga, ya, acara seperti ini. Ya. Kira-kira orang yang udah datang ke sini ya, tambah yakin atau tidak? Tambah yakin. Kalau nggak ada kantornya, kita bilang, wah perusahaannya besar, perusahaannya banyak membernya. Kantornya ada nggak di Tangerang? Oh, belum ada. Loh. Tapi hebat, ya kan? Ayo join. Nah, orang beda dengan ada kantornya. Oh, ya kantornya. Jadi kantor atau gedung ya, gedung ini atau kantor ya. Ini tadi kan saya bilang semua hal yang dipakai oleh B untuk meyakinkan C. Nah, siapa yang setelah datang ke kantor ini tambah yakin dengan surat pembayaran? Boleh angkat tangan. Amin ya. Coba kalau nggak ada kantornya, wah nggak ada kantornya, ngumpulnya di kafe ini, tahu nggak ya? Kadang-kadang kafe yang mangkok 20.000, makanya kadang-kadang yang wah mahal ya kafenya, beda lagi ya yang 5.000-an kopinya.
Kalau di sini kan enggak ya, di sini tempat kita kumpul bersama membangun impian kita bersama ya. Jadi gedung atau kantor Master Talkies ini A atau B? Penting nggak? Penting ya. Kantor Master Talkies Truelab Empire ya ini. Yang keempat, acara, misalnya acara BOP seperti ini ya. Kan tidak semua orang bisa seperti Pak Aat yang jago motivasi, menggelegar suaranya, kan semua ya. Kita kasih tahu ke teman-teman ya. Ayo bawa aja ke sini setiap Selasa dan Sabtu ya jam 2. Jadi bisnis ini bukan bisnis Superman ya. Saya belum pernah ketemu orang yang di panggung, oh saya hebat karena saya sendirian, saya bisa royal, pun nggak ada. Bisnis ini bukan bisnis seorang yang hebat, bukan, tapi bisnis super tim. Jadi tim yang hebat itu akan membuat kita semua sukses. Jadi kita satu tim. Yang bisanya menggiring dulu, mungkin belum bisa presentasi ya. Tugasnya mengundang. Yang bisa presentasi. Yang bisa membina, kita membina ya. Jadi super tim, bukan Superman ya, Ibu Bapak ya. Jadi tempat ini untuk tim kita ya. Undang terus saja, nanti bagiannya masing-masing. Nah, Pak Darmawan juga ini jago dia. Dalam hal mengundang dia pintar mengirim. Ada yang oper bola, ada yang mengclosingkan ya. Jadi nggak ada pemain bola tuh yang penyerangnya merasa gua hebat sendirian, nggak ada. Itu karena dibantu oleh timnya ya. Nah, jadi di sini pertama sponsor yang aktif ya. Sponsor atau atlet aktif. Jadi Bapak Ibu harus menguasai A-nya itu tadi gedung, pertemuan ya, acara-acara ini ya, pertemuan demi pertemuan. Di pertemuan ini, pertemuan kan ada BOP, nanti ada Grand BOP di hotel atau di gedung ya kalau udah ramai ya. BOP, Grand BOP, ada lagi pertemuan di kita TMT yang dalam waktu dekat ya, TMT tanggal 15 November ini. TMT ada lagi leadership training ya, leadership training di puncak, ada lagi MC training ya, public speaking training, ada yang setiap Jumat malam ya, Zoom meeting Golden Print itu pembelajaran bagi orang-orang yang masih awam di MLM ya. Bagaimana membangun network sampai nanti jadi ribuan, itu ada ilmunya. Jadi orang yang belajar itu beda sama orang yang tidak belajar. Saya juga sama, saya akuntansi, terus terang saya pembelajar. Dari dulu saya tanamkan saya pembelajar sejati. Ratusan training saya ikuti ya selama 29 tahun saya, hampir 30 tahun yang main MLM. Saya ikuti terus. Jadi bukan kita pintar, kita belajar terus, lama-lama kita bisa mengajar. Hari ini kita belajar jadi murid, suatu hari kita akan jadi guru ya, jadi dosen. Dan guru bukan bayarannya cuma 5-7 juta sebulan, bukan. Bisa 70 juta, bisa 100 juta. Ini guru network beda dengan guru di sekolahan. Nah, untuk jadi guru yang dapat 70 juta per bulan, ya kita harus belajar dari sini ya. Nah, ini tadi ya materi-materi pertemuan dan training-training ya. Jadi pertemuan atau training ya, ini juga merupakan A ya, yang dipakai oleh B. Nah, jujur aja hari ini saya sudah dipercaya, bukan karena saya hebat ya, karena sudah 2 kali TMT saya ikuti, yang nanti ini yang ini ya. Maaf ya. Jadi ada 2 kali dalam 18 bulan, nanti yang tanggal 15 yang ketiga kali. Nah, di saat itu dolen saya ikut lebih dari 30 orang yang ikut TMT. Dari 30 tuh ada 5-nya jadi leader yang sekarang udah saya lepas pun bisa gitu. Jadi saya daripada kita ajarin mereka, mendingan masukkan ke kelas TMT. Dari 30, jadi kesempatan ya, kalau udah punya dolen ya, supaya dolen itu hebat, Bapak Ibu secepatnya masukkan ke TMT. Nah, hari ini ada 4 orang ya, Pak Nasiman yang keempat yang daftar TMT. Jadi di TMT ini, dolen atau mitra Bapak dan Ibu nanti wawasannya berbeda. Kalau hari ini mungkin lihat Truelab masih seperti ngintip di lubang kunci ya, lihat Truelab. Tapi setelah ikut rumah tertraining dari jam 10 tanggal 15 nanti ya, jam 10 sampai jam 5 sore ya, Anda nanti bisa melihat Truelab lebih jelas lagi, lebih terang lagi. Ya, jadi nanti ada
pembelajarannya, trainingnya, ada recognize, nanti Anda bisa lihat ya, ibu-ibu kok mamanya bisa jutaan, bahkan bisa puluhan juta ya. Karena di kita ini wanari ya, kalau punya kaki besar, sudah triple diamond, crown ambassador, itu bisa seharinya 20 juta, 30 juta itu bisa. Jadi saya nggak bilang cuma sehari jutaan ya, bisa puluhan juta. Kalau orang lain kan bilangnya sehari bisa jutaan, sehari ya. Kalau kita sehari bisa jutaan, bisa puluhan juta. Nah, selanjutnya yang keenam ya. Jadi ini alat bantu atau lebih gampangnya ini senjata perang ya. Kalau bilang alat nanti cuma alat. Ini senjata. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan lawan kita kalau kita nggak pakai senjata. Misalnya lawan kita pakai basoka, kita bawanya cuma golok gitu. Bisa menang nggak? Nggak bisa. Dia basoka kita pakainya kalau kita M16 yang banyak sekali keluar gitu ya. Basoka kan cuma keluar satu kali gitu ya. Kalau M16 itu sekali pencet tuh keluarnya banyak gitu. Jadi senjata kita harus lengkap ya. Nah nanti diperiksa, di tasnya udah ada blinker atau belum, di HP-nya udah ada banyak testimoni atau tidak ya. Testimoni yang penghasilan, yang punya penghasilan, atau testimoni yang sudah sembuh ya dari sakit ya. Nah sampai sini tadi ya, paham nggak? Jadi kalau kita tidak punya alat bantu, kita akan kesulitan meyakinkan C. Kita adalah jembatan penghubung ya. Kalau suatu hari, misalnya gini, hari ini ya, sekarang saya mau ngetes ya. Saya bicara di sini, saya jadi A, B atau C? Ada yang undang saya kan? Ada. Yang undang jadi B. Nah, saya jadi A. A ya, sponsor aktif ya, atau leader lah. Tapi leader yang aktif ya. Ya. Tugas saya meyakinkan member yang belum aktif. Ya, pernah terjadi gini loh. Orang itu udah berbulan-bulan nggak aktif di Jakarta ya. Akhirnya baru ini dosen saya nih, dia kadang-kadang harga ya, kata-kata ayah, kadang-kadang makan, auto sebulan hilang gitu. Baru diceritain, motivasin. Nah, saya kan punya ada cerita-cerita yang bisa menyentuh orang ya. Akhirnya orang itu jadi jalan sekarang. Jadi saya dipanggil ke Jakarta, yang manggil saya jadi B, saya jadi A. Yang mendengarkan itu member yang belum aktif akhirnya jadi aktif. Apa ini jelas ya? Jadi hukum ABC ini fondasinya. Kalau kita nggak paham hukum ABC, ini saya hapus semua ya. Ini apa yang terjadi? Bapak Ibu sebagai B meyakinkan C tanpa ada alat bantu. Kira-kira sulit nggak? Sulit ya. Saya bantu dosen saya, Pak Darmawan. Waktu itu dia kenalin temannya. Saya cerita pakai flipchart di Indopret ya. Saya cerita juga ada ibu-ibu nih, Rizka yang di Padang yang belum pernah MLM bisa ratusan juta, Rizka, Rispa. Siapa yang pernah terima video saya? Rizka, Rispa? Ya, itu pernah terima video saya ya, Rizka. Dari video itu, dari video testimoni ya. Tadi kan brosur testimoni itu. Yang brosur tadi lupa nih, video testimoni ya. Orang yang sakit sembuh. Atau video testimoni orang yang tadinya hidupnya pas-pasan, setelah jalankan surulet 6 bulan 1 tahun, kehidupannya berubah. Hutangnya lunas, tabungannya udah mulai ada. Jadi video testimoni dan video sharing sukses ya. Sharing sukses. Nah, video ini baik video testimoni orang yang sakit sembuh ataupun orang yang sakit kantongnya, ekonominya sembuh, itu kita harus punya. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau saya selama 18 bulan saya nggak pernah lepas dari handphone. Saya selalu merekam. Ya, termasuk ada yang pernah dengar rekaman itu Bu Silvia yang di Jambi, Muara Bungo, yang dia cerita dia rugi 3 miliar. Ibu udah dengar? Nah, udah dengar? Ya, rugi 3 miliar ya. Cerita dia menyentuh nggak? Kenapa rugi 3 miliar itu kenapa? Main BO. Itu jelas. tanahnya ibunya dijual
cemplungin lagi ke satu perusahaan, akhirnya lenyap bersama dolen-dolennya itu. Ibu-ibu tempat stres ya. Akhirnya sekarang bangkit lagi melalui bisnis true life. Jadi artinya itu melalui bisnis true life banyak orang-orang yang kehidupannya kembali bangkit lagi. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Jadi jangan sampai kalau kita dengar kita orang yang sukses, kita nggak terekam, kita harus antusias. Antusias itu semangat. Kita harus belajar seperti penonton bola. Penonton bola, wah tepok-tepok ya. Padahal yang kaya siapa? Yang nonton atau yang pemainnya? Pemainnya itu. Yang nggak main aja semangatnya luar biasa itu. Padahal nggak dapat duit apa-apa. Kalau kita jalanan ini dengan antusias ya, setiap ada orang kasih kasihan, Bu, maaf ya, Ibu, saya pernah sudah dengar ini orang luar biasa ya. Boleh nggak Ibu sharing sedikit ya? 3 menit aja. Apa sih kegiatan Bu? Ya. Jadi kalau Langsung belakang. Saya ke mana sih kalau mau beli ini? oh iya. Yang ikut Pak Kumis. Jadi begini, Bapak dan Ibu ya, ini leader. Kita ini baru mulai ya, belum ada sebulan di sini. Leader perintis. Kuasai ilmu ini supaya nanti bisa mengajar ya. Jangan biarkan dolen-dolen kita yang niatannya kita ajak ke sini supaya hidupnya berubah, supaya sukses. Jangan biarkan pakai syarat diri. Kasih ilmu dasar ini supaya mereka itu meyakinkan orang memakai alat bantu, memakai senjata. Ya, senjata itu kan alat perang. Ya. Jadi jangan terserah lu dah pakai cara apa dah. Jangan. Yang terserah ini dulu kan dia udah bertahun-tahun main-main ganti-ganti nggak berubah hidupannya ya. Jadi harus ajarkan ilmu dasarnya. Ini ibaratnya tuh kalau di TK ya, diajarnya tuh cara membaca dulu. Sebelum diajar matematika dan lain-lain, diajar A, B, C, D sampai Z ya. Ilmu dasarnya ini hukum ABC. Mau meyakinkan prospekan, mau meyakinkan calon pembeli, calon itu bawa alat bantu. Jadilah B yang bagus. Jadi kalau kita orang baru, kita jadi B. Kita ceritain, penampilan saya luar biasa.